Kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat itu. Dan kami tahu kami sering lupa Tuhan. Atau kami tahu tapi kami ignorance. Tapi biarlah pada siang hari ini kami mau buka telinga kami dan hati kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami kembali mau diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang terbatas, tapi percaya bahwa firman Tuhan yang akan diberitakan itu punya kuasa yang tidak terbatas. Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing pribadi demi pribadi. Biarlah apa yang kami dengar pada siang hari ini tidak sekedar menjadi pengetahuan di otak kami, tapi mentransformasi hati kami. Sehingga melalui firman yang kami dengar, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami juga berdoa buat para adik youth dan teens yang juga akan mendengar kabar baik Injil di lantai 2. Engkau yang memberkati anak-anak ini, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang kami firman Tuhan. Biarlah anak-anak youth dan teens ini juga menerima kabar baik, menerima pengenalan akan Engkau. Sehingga dari usia remaja mereka dapat mengenal dan memperoleh pengharapan dan kepastian yang dimiliki di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Di tiap minggu pertama setiap bulan kita akan membacakan pengakuan iman rasuli yang juga menjadi pengakuan kita murid-murid Kristus. Mari saya ajak kita membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli ini. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup dan kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan, dan adik youth dan teens bisa ke lantai 2 untuk dengar kabar baik Injil. Puji Tuhan. Mungkin yang di belakang kalau mau mengisi bangku-bangku yang kosong di dalam dipersilakan. Ada 2, 4. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat siang common people. Puji Tuhan. Sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan di gereja ini. Dan izinkan saya menyapa bagi saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama kami di Common Church. Di gereja ini kita punya hashtag, di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi di dalam Kristus kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Dan setelah ibadah ini selesai, buat para first timer jangan pulang dulu, ada free coffee, free latte, free coklat yang kalian bisa pesan dan nikmati sambil kita berbincang lebih lanjut. Buat saudara first timer yang mau tahu lebih lanjut tentang Common Church. Oke, so welcome and welcome back buat saudara-saudara yang sudah beribadah rutin tempat ini. Baik, setelah 2 minggu kita break dari khotbah berseri kita, siang hari ini kita akan melanjutkan kembali seri kitab Yakobus ya. Dan kita sudah berada di pasal terakhir kitab Yakobus, yaitu pasalnya yang kelima. Saya beri judul khotbah siang hari ini, peringatan bagi orang kaya. Nah, sebelum kita membaca teks kita siang hari ini, saya rasa penting untuk kita menyamakan pandangan kita terlebih dahulu ya. Karena saya rasa hanya dengan mendengar judul ya, khotbah siang ini ada beberapa orang yang siap meninggalkan ruangan ini kayaknya. Karena langsung berpikir ini kayaknya bukan buat saya deh khotbahnya. Jadi saya mau membuat beberapa disclaimer terlebih dahulu di depan ya. Dan semoga dapat meyakinkan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya untuk bisa tetap stay di tempat ini dan tidak meninggalkan gereja ini sebelum saya selesai. Ya. So disclaimer saya adalah saya tidak sedang menyerang orang kaya atau anti kepada orang yang kaya. Jadi bagi saudara yang merasa orang kaya, ayat-ayat yang kita baca bukanlah sebuah serangan bagi saudara tetapi peringatan. Dan saya berdoa Roh Kudus menyiapkan hati kita untuk dapat menerima peringatan-peringatan dari Yakobus dan memaknainya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Disclaimer yang pertama. Disclaimer kedua, bagi yang merasa jauh dari mengidentifikasikan dirinya sebagai orang kaya, karena mungkin uang saudara itu seperti jemaat yang habis ibadah, apa itu? Cepat banget hilang satu-satu ya kan. Cepat pulang maksudnya ya kan. Tapi bukan jemaat di gereja ini. Kalau jemaat gereja ini nggak mau pulang-pulang ya kan. Atau kalian mengidentifikasi diri kalian bukan orang kaya karena uang saudara itu introvert. Baru datang sebentar langsung menghilang tanpa pamit. Ya kan? Jika saudara yang merasa saya bukan orang, jangan buru-buru juga menutup telinga dan buat kebenaran firman Tuhan ini. Karena bukankah saudara seringkali juga berpikir bahwa kekayaan lah yang akan menyelesaikan pergumulan dan tantangan yang sedang saudara hadapi saat ini. Dan saya berdoa juga Roh Kudus membukakan mata rohani saudara untuk dapat memandang kekayaan melalui lensa yang benar. Dan yang terakhir, disclaimer saya yang ketiga, kita ini hidup ya, kita semuanya. Kita hidup di dunia yang secara statistik itu semakin makmur dan kesempatan untuk setiap orang menjadi kaya itu semakin besar, terbuka lebar. Konsep bahwa orang biasa, common people, rakyat jelata, dapat berkesempatan memiliki kekayaan dan kehidupan selayaknya seorang raja adalah sebuah konsep itu yang sebenarnya asing di zaman dahulu. Kesempatan ini, konsep kita bisa semuanya jadi orang yang kaya itu baru muncul sebenarnya di awal abad 20, baru 100 tahun terakhir ini. Makanya sekarang kalau ada orang kaya baru yang muncul, nah kita kenal di Indonesia sebutannya apa? Bukan UKP, saya mau nyebut Sultan. Wah, ada Sultan ya, Sultan Citraland. Wah, berarti yang paling kaya di komplek ini. Ada Sultan Sulfat. Ada Sultan Sulfat di sini. Ya kan? Kita sebut orang yang benar, yang dulunya bukan siapa-siapa tiba-tiba memiliki kekayaan berlimpah sebagai Sultan. Nah, tapi ini adalah konsep yang baru sebenarnya. Kenapa saya ceritakan ini? Faktanya dengan kesempatan menghasilkan kekayaan yang terbuka bagi siapapun, makin banyak orang berasumsi dan menganggap kekayaan itu adalah hak setiap orang. Dan kegagalan mendapatkan kekayaan artinya adalah kegagalan sebagai seorang pribadi. Tidak heran, di satu sisi kita mendengar dunia ini, kita melihat, kita mendengar bahwa faktanya bahwa dunia semakin makmur. Tetapi di saat yang sama kita merasakan bahwa kehidupan kita tidak menjadi semakin mudah tapi menjadi semakin susah. Benar? Dan bukankah Alkitab memang sudah mengingatkan kita akan hal ini? Coba saya ajak kita buka 2 Timotius 3 ayat 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini menuliskan ayat 2 ini. Manusia akan mementingkan diri sendiri, bersifat mata duitan. Nah yang senyum langsung relate. That's us, karena kita yang tinggal, kita yang hidup di zaman yang pada hari-hari terakhir ini. Maka bagi kita hidup di zaman yang semakin menuju akhir ini, Alkitab sudah mengingatkan kecenderungan manusia adalah ingin jadi kaya, makin kaya, dan semakin kaya. Yang percaya katakan amin. Dan karena itu, saya mau tanya, apakah benar siang ini saya sedang berbicara di depan manusia-manusia? Yang manusia coba angkat tangannya. Oke, jadi ternyata memang ini khotbah buat kita semuanya. Jadi saya harap disclaimer saya berhasil dan membuat kalian tidak segera tutup kuping dan keluar dari tempat ini. Sepakat? Nah, jadi jika kita sudah satu pandangan, maka mari saja kita buka ayat bacaan kita siang hari ini yang terambil dari Yakobus 5 ayat 1-6. Saya akan bacakan buat saudara. Yakobus 5 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbagai orang yang mendengar, merenungkannya dan melakukannya. 3 poin khotbah siang hari ini berisi 3 peringatan.
Peringatan atas pemaknaan kekayaan, peringatan atas pendapatan kekayaan, dan peringatan atas penggunaan kekayaan. Siap dengan firman Tuhan? Amin. Yang pertama, peringatan atas pemaknaan kekayaan. Ayat 1 yang kita baca tadi menuliskan Yakobus memperingatkan. Ya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini peringatan yang sangat amat keras ya dari Yakobus. Dan kepada siapa peringatan itu ditujukan? Peringatan itu ditujukan kepada orang kaya. Jadi pertanyaan, apakah menjadi kaya itu dosa? Tidak. Oke, saya perjelas ya. Menjadi kaya tidak dosa. Menjadi kaya bukanlah dosa. Memiliki lebih banyak uang daripada orang lain bukanlah dosa. Uang bukan masalahnya, tapi apa? Cinta akan uang itulah dosa. Cinta akan kekayaanlah yang mendatangkan dosa. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 menjelaskan dengan sangat jelas. Paulus menuliskannya dengan pemahaman yang sama dengan Yakobus bahwa dikatakan 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya lihat yang merah-merah itu terjatuh, hampa, mencelakakan, menenggelamkan. Sebuah pemaknaan akan kekayaan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dunia kumandangkan kepada kita sebenarnya. Ketika keinginan untuk bertambah kaya menjadi segala-galanya, dunia melihatnya sebagai sebuah hal yang baik dan layak untuk dicapai karena menjanjikan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tetapi Yakobus dan juga Paulus justru menyandingkan keinginan yang berlebihan itu menjadi kaya itu dengan apa? Tangisan, ratapan, keruntuhan, kecelakaan, dan kebinasaan. Loh, bertolak belakang, bisa lihat. Jika boleh disingkat hanya menjadi satu kata, saya rasa kata bencana adalah yang merangkum semuanya ini. Ya, peringatannya itu. Saya kan punya anak, ya, anak saya masih kecil. Suatu hari anak saya ini sering ikut kita jalan-jalan, dan kalau jalan nggak selalu naik mobil, kadang jalan kaki kan di pinggir jalan. Dan ada suatu waktu kita harus nyebrang ke sebuah toko, nyebrang jalan. Nah, kita selalu mengingatkan anak-anak kita untuk hati-hati kalau nyebrang jalan, jangan lari, selalu gandeng. Tapi kalau namanya anak kecil, apa yang diperingatkan orang tua, ya mereka akan melakukan sebaliknya tepat. Jadi suatu hari kita sedang berjalan, dan di jalanan umum itu tiba-tiba dia jalan di pinggir, gak boleh ke tengah jalan, tapi suatu kali dia tiba-tiba berlari di jalanan yang cukup ramai. Kalian tahu apa kata-kata yang keluar dari mulut dedinya ini, yang juga adalah seorang pendeta ini? Apa? Jet, hati-hati, sudah dibilangi loh, jangan nyebrang, jangan lari-lari. Apakah seperti itu? Tidak, ya kan? Yang keluar dari kata-kata saya, wah, ya bukan kata-kata yang dia lampas itu, hei, kamu, ya, sudah dibilang benar? Why? Karena saya tahu tindakan bodoh anak kecil itu pasti mencelakakan dia pada akhirnya. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata lemah lembut dan nada pelan penuh kelemah lembutan, tapi teriakan peringatan yang sangat keras. Demikianlah teguran keras firman Tuhan atas pengejaran kekayaan ini. Bukanlah berdasar karena Tuhan gak mau kita punya lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Bukan ditegur karena Tuhan itu gak mau kita ini kaya. Tetapi karena Tuhan yang penuh kasih, mengetahui natur manusia, kita yang cinta uang, yang mengejar ingin kaya, jika itu yang diberikan, maka sebenarnya kita sedang menuju kepada bencana. Oke. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita telah memaknai uang kita dengan benar? Atau pertanyaan saya balik, bagaimana kita tahu jika kita ini sedang jatuh ke dalam dosa mencintai uang? Dan jika itu pertanyaan saudara, that's good question. Coba kita lihat apa yang Yakobus katakan di ayat 2 dan 3. Kelanjutannya dikatakan apa? Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah
mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Pada zaman Yakobus, konteks ayat ini ya, pakaian emas dan perak itu merupakan indikator kekayaan. Biasanya orang pada zaman itu hanya memiliki satu atau beberapa pakaian. Jadi kalau memiliki lebih dari satu pakaian, itu merupakan tanda kalian sudah sultan. Jadi sebenarnya kita semua di sini sultan ya. Kalau di-compare pada zamannya Yesus. Karena kita punya banyak pakaian di lemari kita. Lebih dari satu pastinya ya. Nah, Yakobus ini mengatakan bahwa meskipun saudara memiliki lebih dari yang dibutuhkan dan menyimpannya, pakaian itu akan dimakan ngengat dan tidak berharga. Hal yang sama juga berlaku buat emas dan perak. Keduanya akan berkarat, gak memiliki nilai. Tapi dengarkan saya, inilah salah satu indikasi bahwa saudara telah mencintai uang, yaitu jika kita terus menimbun dan tidak rela mengizinkan timbunan itu berkurang. Ya, jadi poinnya ini loh, kita terus menimbun dan gak rela timbunan kita ini berkurang. Jika motivasi hidup kalian hanyalah untuk mengumpulkan, bahasa Inggrisnya hoarding, menimbun, boleh gak saya berikan pesan bahwa mungkin itu adalah indikasi saudara tidak sedang memaknai kekayaan dengan benar. Tidak sedang memaknai uang dengan benar. Dan Yakobus memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang menimbun harta mereka. Dikatakan di ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Akan memakan dagingmu seperti api. Wah, kata-kata yang keras. Sebuah bahasa penghakiman yang menggambarkan apa yang akan menimpa orang yang sedang menimbun harta di hari-hari yang menjelang akhir ini. Peringatan ini pun menjadi pengingat buat kita karena ini adalah fakta yang jarang dipikirkan orang ya. Jika kekayaan, uang atau apapun itu kalian timbun, kita timbun terus ya, dan gak mau keluar, itu sebenarnya tidak berguna. Timbunan itu hanya diam dan pada akhirnya akan hilang. Yang gak akan pernah dipakai untuk kebaikan yang seharusnya bisa dihasilkan. Dan Alkitab punya gambaran itu tentang laut mati, kalau kalian tahu, kalian laut mati. Kenapa laut mati masih ada sampai sekarang? Laut mati itu mati karena apa? Karena laut itu, danau itu yang genangan air besar itu tidak mengalirkan apapun. Dia hanya menimbun aliran air dari sungai-sungai yang ada di sekitar mereka, nyampe ke laut mati itu, dan laut mati itu hanya menimbun genangan air itu tanpa menyalurkan kemanapun. Tidak ada kehidupan di laut api. Itu laut mati. Jadi kalau kita menimbun terus itu nggak ada gunanya. Apa yang kita timbun pada akhirnya akan hilang, tidak akan pernah dipakai untuk kebaikan yang seharusnya bisa dihasilkan. Dan kalau saya mau ajak kita ingat konteks kitab Yakobus, konteks besar kitab Yakobus adalah apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan salah satu bukti iman yang hidup, kalau kita mengaku kita orang percaya, salah satu bukti ibadah yang sejati adalah Yakobus mengingatkan kita menolong yatim, janda, memberi pakaian dan makanan bagi yang kekurangan makanan. Itu yang kita sudah bahas di Yakobus 1 dan 2. Dan ini orang kayalah yang mempunyai segala kesempatan, segala resources, kapasitas untuk membantu orang-orang yang berkekurangan ini. Tetapi kelihatannya Yakobus menulis Yakobus 5 ini karena banyak dari mereka justru memilih untuk menimbun kekayaan mereka karena tidak ingin kekayaannya mereka berkurang. Oleh sebab itu Yakobus memperingatkan mereka dengan keras. Hartamu, emas perakmu, kamu timbun, itu kelak akan menjadi saksi melawanmu pada hari penghakiman. Loh, ngeri sekali. Yakobus memperingatkan orang kaya untuk bersiap menangis dan meratap. Bukan karena mereka punya uang, tetapi karena mereka menyimpannya semuanya untuk diri mereka sendiri. Nah, kenapa mereka terus menimbun dan tega tidak memperhatikan sama manusia? Saya setuju dengan apa yang sering dikatakan Tim Keller. Uang kita cenderung mengalir kepada apa yang menjadi Allah dalam hati kita. Uang kita ini cenderung mengalir kepada apa yang menjadi Allah dalam hati kita. Kayaknya berapa bulan lalu, waktu awal-awal merintis gereja ini, saya pernah membawakan satu tema tentang uang ya. Cara cek bagaimana kita tahu uang kita ini mengalir ke Allah kita yang mana. Paling gampang, cara praktisnya kalian buka mutasi rekening. Ya, entah itu di GoPay kalian, bukan GoPay, di rekening kalian, di mana. Paling banyak dibelanjain buat apa sih?
Di sanalah mungkin menjadi indikasi itu telah menjadi Allah yang sebenarnya dalam hati kalian. Jika Allah Alkitab adalah Allah kita, maka uang akan mengalir untuk tujuannya. Dan seringkali bentuknya itu adalah generosity, kemurahan hati dalam memberi. Tapi jika Allah lain yang memerintah dalam hati kita, uang akan mengalir menjadi hanya timbunan yang terus bertumpuk-tumpuk dan bertumpuk. Maka pertanyaan bagi saudara-saudara semua untuk kita renungkan di akhir poin pertama ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah saya terus menimbun apa yang saya anggap milik saya? Ataukah saya telah bermurah hati dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya? Prinsipnya ini simpel sebenarnya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, ya, peganglah dengan tangan terbuka. Izinkan dia mempercayakan lebih banyak jika dia memilih untuk melakukannya. Tapi pada saat yang sama, izinkan dia untuk mengambil apapun yang diinginkan. Karena itu adalah milik Allah, bukan milik kita. So, apakah saudara terus menimbun apa yang saudara anggap itu milik saudara? Kalian pegang erat-erat. Ataukah saudara telah bermurah hati dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Peringatan yang pertama. Dan peringatan yang kedua, peringatan atas pendapatan kekayaan. Ayat 4, Yakobus menuliskan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam konteks ayat ini, kembali Yakobus memberikan peringatan kepada orang kaya yang adalah para pemilik tanah yang mempunyai pekerja-pekerja yang bekerja memanen di ladang-ladang mereka. Ternyata ada para pemilik tanah yang tidak membayar pekerja mereka secara adil atas kerja mereka. Kalau kalian baca ayat 4 ini kan upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Ini artinya para pemilik tanah itu tidak memberikan hasil padahal buruh pekerjanya sudah melakukan tugas dan kewajibannya. Ya, ini bukan berarti ditahan karena buruhnya tidak melakukan kewajibannya dengan benar. Tapi kalau kalian baca karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan dalam perekonomian pada zaman Alkitab ditulis banyak pekerja itu sebenarnya adalah upah harian. Mereka bahkan bergantung pada upah harian untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. Jika seseorang menahan upah mereka secara tidak adil, maka itu artinya para buruh upahan itu tidak dapat membeli makanan untuk hari itu. Dan Yakobus menegur dengan keras praktek ketidakadilan semacam itu. Dan karena Yakobus menulis surat ini kepada orang Yahudi, peringatan Yakobus ini sebenarnya didasarkan pada kebenaran, kepada hukum Taurat. Ya, kepada hukum Taurat Musa, karena di Ulangan 24 ayat 14-15 dikatakan begini. Janganlah engkau, ini Musa yang tulis ya, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Fakta bahwa ada, ini Taurat Musa. Yakobus menulis kitab Yakobus. Ada jarak kurang lebih 1.500 tahun dari kitab Ulangan dengan kitab Yakobus. Tapi kita baru membaca ada nasihat peringatan yang sama. What's the point? Itu memberitahu kita bahwa praktek menahan upah tidak memberikan hak para pekerja dengan penuh dan tidak bertindak adil tetap dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang kaya ini. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Saya rasa kecenderungan manusia nggak banyak berubah ya. Praktek-praktek ini masih sering dapat terjadi dalam lingkungan kita. Bahkan mungkin kita sendiri yang melakukannya. Halo? Saya ingat ketika di bangku kuliah, di bisnis, saya masuk ke business school, dan di business school itu kami diajari sebuah prinsip ekonomi, yaitu apa? Kalau tak terjemahkan bahasa Indonesia adalah tagihlah uangmu secepat-cepatnya dan bayarlah kewajibanmu selambat-lambatnya. Tagihlah uangmu secepat-cepatnya, piutangmu kayak secepat-cepatnya dan bayarlah kewajibanmu, hutangmu selambat-lambatnya. Jujur, pada awalnya saya pegang prinsip ini. Bahkan ketika saya dipercayakan, saya sempat sebelum full time saya bekerja di sebuah perusahaan, saya pegang prinsip ini dan prinsip ini saya terapkan. Hasilnya apa? Luar biasa. Keuangan perusahaan saya baik karena saya punya cash flow yang sehat. Hasil dari apa? Menagih uang, piutang secepat-cepatnya
dan membayar kewajiban hutang selambat-lambatnya. Kalau bisa ditahan sedikit lebih lama, maka akan lebih menguntungkan buat saya. Kalau yang bisnis tahu, kita bisa simpan di bank, dapat deposito, dapat bunga dan lain sebagainya. Ya. Cash flow is the king, kata Warren Buffett. Ya. Sampai suatu hari saya jajan, membeli makanan jajan lah ya, di warung kecil di depan kantor tempat saya bekerja. Nah, waktu mau bayar ke ibu warung itu, ada orang di depan saya yang sedang ngobrol sama ibu penjaga warung itu. Dan ternyata yang ngobrolnya adalah seorang sales yang sedang menagih pembayaran ke ibu itu. Kan kalau di warung kan ada sales yang jualan ciki, yang dijual di warung itulah ya. Dan dia lagi nagih ibu itu. Dan ibu itu bilang ke sales yang nagihnya, kalau dia cuma bisa bayar sekian. Padahal tagihannya dia cuma mungkin bayar separuh lah ya. Karena dia juga, alasannya karena dia juga masih banyak belum dibayar orang yang kasbon di warungnya ibu itu. Nah, si sales kemudian mengutarakan keluh kesahnya, aduh tolonglah Bu, dibayar penuh, supaya kalau enggak penuh saya enggak dapat komisi, saya juga dikejar targetan Bu, karena akhir bulan harus tutup buku. Kalau enggak tutup buku nanti gaji saya enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena ya gajinya cuma di bawah, enggak nyampe UMR ya, berharap kepada komisi. Tapi ibu itu nggak berdaya karena memang dana yang ada hanya ada yang diselorokan kasirnya itu ya. Dan akhirnya si sales pun akhirnya pergi dengan pasrah menerima apapun yang diberikan oleh ibu itu kepada dia. Nah kemudian sales itu pergi dan saya maju buat bayar jajanan yang sudah saya ambil. Saya mau bayar kan. Nah sambil ibunya hitung pakai kalkulator, saya kelihatan tuh di meja, kalau kalian ke warung bukan ke Indomaret kan ada meja gitu, ada catatan. Tulisan-tulisan coret-coret gitulah. Nah pas kebuka, saya kelihatan di catatan itu ada nama-nama dan di sampingnya ada nama, terus ada RP berapa gitu kan. Terus nama-nama di daftar itu cukup familiar bagi saya, ya kan. Karena itu ternyata nama-nama karyawan-karyawan saya, ya kan. Jadi saya tanya kepada si ibu itu, Bu, ini ini kasbon karyawan kantor depan ibu ya? Ibunya jawab, karena di Kalimantan, iya ding itu adik, ya kan. Ya ding, kalau ditagih akhir bulan biasanya selalu belum gajian, baru gajiannya awal bulan. Padahal tiap akhir bulan saya juga perlu bayar banyak tagihan kirim uang ke anak. Aduh pusing ding. At that moment, ya, saya punya pilihan untuk berpikir, ya, salahmu sendiri Bu, udah tahu dihutangi kok masih dijualin. Ya. Satunya lagi, saya juga berpikir, gak heran ibu ini tetap punya warung kecil, gak bisa mengelola keuangan dengan baik. That's valid thought, benar. Itu semua alasan yang valid. Tapi di satu sisi, pada saya tahu melihat fakta itu, ada juga yang berseru dalam hati nurani sana. Hati nurani saya. Apa bagian yang dapat kamu lakukan? Pikiran mana yang harus saya ikuti? Singkat cerita, habis kejadian itu, saya kemudian mengubah policy di perusahaan saya untuk membayar gaji karyawan saya 3-4 hari sebelum tutup akhir bulan. Sebelumnya adalah selalu di tanggal awal bulan untuk bayar gaji sebelumnya. Tapi sejak momen itu saya mengambil keputusan, saya akan bayar gaji bulan itu di akhir bulan, bahkan 3-4 hari sebelum akhir bulan. Kalian tahu kenapa saya membayar gaji karyawan selalu lewat bulan? Bukan karena perusahaan saya nggak ada uang. Ingat tadi saya pakai prinsip yang luar biasa, cash flow saya sehat. Tapi karena saya menghitung potensi bunga yang hilang kalau uang itu keluar. Saya merasa saya nggak mencurangi karyawan saya, karena saya tetap membayarkan hak mereka dengan penuh. Saya bahkan merasa orang paling pintar karena berhasil memaksimalkan pendapatan dengan mengelola keuangan dengan sangat baik. Berdasarkan prinsip-prinsip yang saya dapatkan di sekolah saya dahulu. Tapi hari itu Tuhan seperti membuka mata saya dan saya mulai sadar ini bahwa hidup bukan terutama dan semata-mata tentang prinsip ekonomi. Tapi prinsip keadilan dan kasih. Satu kali contoh lagi. Contoh kedua. Pak penjual nasi goreng, saya punya nasi goreng langganan, duk-duk di Unmer. Bapak tua yang dari SMP, saya langganan di bapak itu dan sampai sekarang, bapaknya 2 tahun lalu udah gak jualan lagi. 23 tahun, 20 tahunan lah ya, saya beli nasi goreng bapak itu. Nah, saya shock tahun 2022 atau 2003 saya lupa. Pada waktu itu semua harga kebutuhan naik, habis COVID dan lain-lain sebagainya. Waktu itu kan semuanya naik lah harganya. Bahkan waktu saya masih kerja, harga jualan produk saya aja udah naik berapa kali ya? 3-4 kali, 5 kali lah naik terus. Dan waktu itu
bahan-bahan pokok naik gila-gilaan. Tapi waktu itu saya beli nasi gorengnya bapak itu dan saya kaget karena harganya tuh tetap nasi goreng pakai telur, saya ingat masih 11.000. Ya. Plus kerupuk, plus suwiran ayam. Ya kan. Saya tanya, Pak, kok belum naik Pak? Kok nggak dinaikin Pak? Dan saya nggak pernah lupa jawaban bapak itu. Jawabannya adalah apa? Kasihan anak-anak itu mahasiswa di sekitar kampus yang bapak jual itu. Nanti mereka nggak bisa makan kalau saya naikin. Wah, jawaban itu benar-benar kayak bom atom boom ke diri saya. Kenapa? Karena seringkali, jujur, siapa yang secara mata dunia nasibnya lebih baik, bapak itu atau saya? Saya. Tetapi sedikit ada harga naik, saya sudah, rugi nih kalau saya jual harga lama. Padahal, kalau kalian bisnis kalian tahu kan, modalnya itu masih modal lama, ini cuma harga baru, berarti ada potensi kita dapat modal lama, jual harga baru. Ya kan? Halo? Langsung gak mau rugi, tapi bapak ini bahkan rela menanggung kerugian. Karena dia menghidupi tidak sekedar prinsip ekonomi, tapi keadilan dan kasih. Wah, dapatkah saudara lihat bahwa cara kita mendapatkan kekayaan itu sebenarnya sangat berkaitan dengan pemaknaan kita akan kekayaan. Ketika hati kita penuh kecintaan akan uang, akan sangat mudah untuk memaklumkan dan merasionalisasikan segala bentuk upaya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Halo? Saudara-saudara masih mengikuti sampai sini? So, pertanyaan saya buat saudara siang ini. Apakah selama ini cara saudara mendapatkan kekayaan hanya berdasarkan hasil kepintaran saja? Atau ada kasih dan keadilannya nyata dapat dirasakan oleh orang lain? Ini yang para pengusaha yang punya karyawan kayaknya mukanya pada tegang semua. Ada satu hal lagi yang saya mau bahas di poin kedua ini. Bagaimana dengan kita yang gak kaya? Yang seorang pekerja, yang mungkin ada di posisi yang lemah. Kalau kita kembali ke ayat 4, ada sebuah janji yang luar biasa bagi kita yang tertindas, bagi kita yang lemah. Dikatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasilmu. Dan teriakan itu dikatakan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Bahasa Inggris, the Lord of Hosts, Sabaoth. Keluhan mereka yang menyabet panenmu. Kita yang tertindas, kalian yang mungkin ditindas, merasakan ketidakadilan, kalian dapat berseru kepada Tuhan dalam penderitaan, dalam ketidakadilan yang kalian hadapi. Dan ketika kalian berseru, Tuhan mendengarnya. Perhatikan bahwa Tuhan yang mendengar disebutkan secara khusus sebutan namanya, yaitu Tuhan Lord of Hosts. Bahasa Indonesia menuliskan Tuhan semesta alam, yang menggambarkan Allah sebagai panglima tertinggi pasukan malaikat yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Dan Allah yang penuh kuasa dan tidak terbatas kuasanya inilah yang akan menolong orang miskin, yang tertindas dan yang diperlakukan tidak adil. Dan kelak panglima tertinggi ini yang akan menjatuhkan hukuman murka dan hukuman kepada para penindas. Inilah yang akan Allah lakukan kepada mereka yang menipu dan memperdaya para pekerja dan buruh demi mendapatkan kekayaan lebih di dunia ini. Bukan ini kabar duka cita bagi para orang kaya yang tidak adil dan jahat. Tapi di saat yang sama inilah kabar sukacita bagi para kaum yang tertindas dan haknya dirampas dan tidak berdaya berbuat apa-apa. Ketika kalian berseru, bos, mana hakku? Tapi serasa kalian tidak berdaya, kita bisa berseru kepada Tuhan, Lord of Hosts, Lord of Sabaoth itu. Yang dia tidak buta, tapi dia melihat segala perlakuan yang mungkin kalian rasakan di dunia ini. So, peringatan yang terakhir, poin saya yang ketiga. Peringatan atas penggunaan kekayaan. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Peringatan kepada orang kaya, dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Apa itu hidup mewah? Diartikan hidup dengan cara yang berkelebihan. Jauh lebih dari yang dibutuhkan. Apa itu berfoya-foya? Hidup tanpa batasan keinginan, tanpa kepedulian kepada sesama. Hidup mewah, jauh lebih dari yang dibutuhkan. Hidup berfoya-foya,
tanpa batasan keinginan dan tanpa kepedulian pada sesama. Menghabiskan uang untuk segala macam hal hanya untuk memuaskan keinginan kita. Itu semua tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkannya, kita akan mendapatkannya. Jika kita mampu membelinya, kita akan membelinya. Bahkan mungkin jika kita nggak mampu membelinya, kita akan tetap berusaha membelinya. Itu berfoya-foya. Itu mewah. Tapi mungkin kalian berpikir, apa salahnya, Pastor? Hidup seperti itu kalau memang aku punya uang yang halal. Ini uang hasil kerjaku sendiri. What's wrong with it? Masalahnya ini, kita tidak pernah menjadi pemilik dari semua harta yang kita miliki. Kita ini dipanggil bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola kekayaan. Dan Yakobus ingin kita memahami bahwa ada perbedaan antara kepemilikan dan pengelolaan. Kalau kalian merasa kalian adalah pemilik, maka nggak heran. Kalian akan selalu mengatakan, saya pantas mendapatkan apa yang saya miliki. Dan saya telah berusaha bekerja keras untuk itu. Dan karena itulah, ini milik saya dan saya bebas menggunakannya semau saya. Tapi kenyataannya, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola karunia Allah. Setiap karunia harta benda yang telah diberikan kepada kita, itu punya tujuan agar kita menjadi pengelola yang baik sesuai dengan tujuan sang pemilik. Sehingga penggunaan kekayaan untuk hidup mewah dan berfoya-foya itu hanya membuang-buang apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Randy Alcorn dalam bukunya The Treasure Principle mengingatkan kita semua. God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Allah memberkati saya lebih bukan untuk meningkatkan standar hidup saya, tapi untuk meningkatkan standar pemberian saya. Siapa yang pernah kepikiran begini? Mungkin ada yang pernah, tapi saya boleh bertaruh. Tidak ada satupun dari kita yang pola pikirnya natural seperti ini. Jika diberkati lebih, maka apa naluri kita? Terima kasih Ibu Gembala, yang dengan jujur belanja lebih. Maukah kita diperingatkan, diingatkan? Tadi saya bilang, Tuhan not against orang jadi kaya. Oh, God against orang yang ingin cinta akan kekayaan, cinta akan uang. Ketika kita memaknainya dengan benar, kekayaan dengan benar. Ketika ada berkat yang lebih, ketika Tuhan berikan kepercayaan yang lebih. Sebelum kita langsung mengikuti insting kedagingan kita untuk spending more buat kita. Boleh gak kita step back sebentar? God, kenapa kau berikan aku lebih saat ini? Apakah ini untuk just to raise my standard of living? Atau sebenarnya engkau mempercayakan lebih untuk aku bisa meningkatkan standard of giving? Jika kita melakukan sebaliknya tanpa tahu apa arti kata cukup, tanpa kepedulian kepada sesama kita, Yakobus memperingatkan bahwa orang-orang serakah ini hidup dengan nyaman tanpa menyadari bahwa pada hari penghakiman, bahwa hari penghakiman itu sudah dekat. Mereka terus hidup dengan kesenangan diri, egois, tanpa peduli pada orang lain, tanpa mereka tahu apa yang sedang menunggu mereka di depan. Dan peringatan Yakobus kembali lagi sangat keras. Di lanjutan ayat 5, dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu, siapa? Orang yang bermewah-mewah dan orang yang berfoya-foya. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Yakobus menyamakan seorang yang kaya yang hidup mewah dan berfoya-foya dengan apa? Mohon maaf, seekor binatang sembelihan. Binatang sembelihan tidak pernah menyadari bahwa semakin cepat ia tumbuh, semakin ia bagus perawakannya, semakin dia gemuk, itu tandanya semakin cepat ia akan berakhir di rumah potong hewan. Semakin dia besar, semakin elok parasnya. Sebenarnya hewan itu sedang dipersiapkan untuk segera ada di meja makan kita, untuk disantap.
Dan inilah gambaran yang Yakobus berikan, bahwa orang kaya yang semacam ini yang telah melupakan bahwa penghakiman akan datang, dan apa yang mereka pikirkan hanyalah YOLO, you only live once, hidup hanya sekali. Mari pesta, mari gunakan uang kita untuk kita. Nikmati hidup selagi bisa, dan demi memuaskan dan melindungi kepentingan diri sendiri mereka bahkan gak segan menggunakan kekayaan mereka untuk memperkosa keadilan dengan menindas orang yang melawan mereka, bahkan jika perlu mereka gak segan untuk membunuh mereka. Bukankah atas semuanya ini adalah adil bahwa pada hari penghakiman nanti orang kaya ini akan dihukum setimpal dengan perbuatannya, setimpal dengan cara mereka menggunakan kekayaan yang mereka miliki. Wow, seharusnya menjadi pengingat buat kita semua. Mungkin buat saudara-saudara yang memang Tuhan sudah percayakan lebih. Saya berdoa ini menjadi pengingat buat saudara. Buat kalian yang punya kerinduan, aku enak ya kalau jadi orang kaya, semua masalah kan selesai. Kalian menginginkan lebih lagi dari apa yang sudah dipercayakan. Ingat, can you live with the standard yang Tuhan juga harapkan ketika Tuhan memberkati engkau lebih? Kalau enggak siap, bukankah adalah berkat sebenarnya jika Tuhan itu menahan, tidak memberikan apa yang diinginkan hatimu? Benar-benar peringatan yang sangat keras dari Yakobus untuk kita semua pada siang hari ini. Saya harap saudara dapat merasakan dan memahami bobot peringatan dari Yakobus tentang bahaya mencintai uang ini. Amin. Dan saya akan menutup dengan yang terakhir. Bagaimana kita dapat terhindar dari kecintaan akan uang? Karena setelah mendengar semua peringatan-peringatan tegas dan keras ini, sangat mudah untuk kita pulang keluar dari gereja ini, dan praktek yang kita lakukan menjadi sangat legalistik. Apa maksudnya, Sam? Langsung berpikir, oke, berarti kita harus menjual semua barang-barang yang kita simpan. Jadi nggak boleh menimbun. Jadi kalau ada yang menimbun mungkin apalah koleksi-koleksi kalian, pulang ini langsung berpikir, oke, harus tak buang semuanya, langsung jual. Mungkin kalian berpikir harus pulang gini, aduh, batalkan, kita harus membatalkan semua rencana liburan. Waktu anak-anak libur, ya kan, sudah booking pesawat, sudah booking rencana liburan, booking kamar hotel dan lain sebagainya. Habis mendengarin kayak, aduh, kayaknya harus terlalu duniawi deh. Ya. Nanti aku dihukum seperti binatang penyembelian itu. Atau di mobil sambil pulang, kalian mungkin saja membicarakan, oke, jadi jika mungkin bicara sama pasangan, kalau kalian punya pasangan, kita sudah menghabiskan lebih dari 1 juta buat mobil baru kita. Atau lebih dari 1,5 juta hanya untuk makan malam. Apa artinya kita sudah jatuh dalam dosa kemewahan dan foya-foya ya? Oke, kalau gitu next adalah waktunya kita menyimpan, memikirkan menyumbang untuk gereja. Wah, that's good sih. Kalau memang itu yang Roh Kudus panggil untuk kalian lakukan. Ya. Tapi saya mau bilang begini loh, bukan itu inti masalahnya. Ya. Tapi kembali lagi ini ke soal hati. Sebagai orang percaya, ciri khas kita seharusnya bukan keterikatan pada hal-hal dunia ini. Halo? Tapi seringkali yang muncul justru pertanyaan seperti ini kan. Tuhan, masa sih saya gak boleh punya ini? Masa gak boleh sih saya mengharapkan saya nanti kelak bisa punya 1 dan 2 hal ini? Salahkah kah kalau saya menginginkan itu Tuhan? Tapi siang ini saya mau katakan, kalau itu yang sering muncul dalam pikiran dan hati saudara, sekali lagi, lihat ke dalam. Lihat hati saudara dan tanyakan, kenapa kok saya sangat merindukan hal-hal itu harus jadi milik saya? Mengapa keinginan itu bertambah bagi diri sendiri begitu kuat, sementara kebutuhan orang lain bisa dengan mudah saya abaikan? Why life, kalau saya singkat, why life is always about you? Kenapa kok hidup itu harus selalu fokusnya kepada aku, dan aku? Tapi bukankah kebenaran firman Tuhan justru dari hal-hal seperti inilah Yesus menyelamatkan kita. Dari hidup yang berpusat pada diri kita sendiri. Dari hidup yang kecenderungannya mencari kenyamanan diri. Dari hidup yang dari hati yang selalu ingin mendahulukan kepentingan pribadi. Dan rela mengorbankan kepentingan orang lain. Bukankah justru dari hal tersebutlah Yesus ingin menyelamatkan kita. Kenapa kita menimbun uang? Mengapa kita ingin berbagi dengan orang lain? Mengapa kita gak murah hati? Seringkali kita jadi serakah menimbun apa yang kita punya. Karena kita sering lupa
siapa kita sebenarnya. Kita lupa identitas kita di hadapan Tuhan. Dan siang hari ini intinya. Saya rindu kita pulang dengan mengingat siapa saudara dan saya. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dulu telah menerima kemurahan hati yang terbesar. Ada satu pribadi yang memiliki seluruh kekayaan surga. Tapi Alkitab berkata bahwa ia rela mengosongkan dirinya. Ia memilih menjadi miskin supaya kita yang sebenarnya miskin ini bisa jadi kaya. Pribadi itu namanya Yesus Kristus. 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Saya tambahin, kepada orang-orang juga yang ingin kaya. Karena saya tahu ada orang yang memang belum kaya di sini secara ukuran dunia. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada siapa? Pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yesus yang memiliki segala kemuliaan tidak mempertahankan itu bagi dirinya. Ia tidak hanya berkata bahwa ia mengasihi kita, tapi ia menunjukkan lewat tindakan kemurahan hati yang paling besar yang pernah ada. Ia yang kaya rela jadi miskin. Ia yang mulia merendahkan diri. Kita adalah penerima tindakan paling murah hati di dalam sejarah. Hanya di dalam Kristus kita memiliki kebermaknaan yang sejati itu. Dan atas dasar itulah kita yang telah menerima kemurahan hati Allah melalui Yesus Kristus. Kita yang secara pribadi berkata, Yesus engkaulah harta terbesar. Emas dan perak tidak ada artinya. Bukan itu yang kita nyanyikan tadi. Jika itu kalian, Yakobus sebenarnya ingin menyaksikan, jika itu yang kalian confess dengan mulut kalian, maka iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. If that's what you confess with your heart and with your mouth, tindakannya apa? 1 Timotius 6 ayat 18-19 mengingatkan kita. Peringatkanlah mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenar-benarnya. Saya berdoa kita semua common people dikenal sebagai orang-orang yang kaya dalam kebajikan, kaya dalam memberi, kaya dalam membagi, yang punya hati full of generosity, bukan untuk ambisi pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena true generosity is about God's mission, never about your personal ambition. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui seringkali hati kami begitu mudah melekat pada apa yang kami miliki. Kami genggam apa yang kami miliki terlalu kuat. Kami menimbun dan menimbun. Tanpa mau timbunan itu berkurang. Kami sulit berbagi. Ampuni kami Tuhan, ketika kami hidup seolah-olah semuanya itu milik kami. Ampuni kami ketika kami lebih percaya kepada kekayaan yang gak pasti daripada kepada Engkau. Kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami berterima kasih untuk Yesus Kristus, Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari perhambaan pada dunia dan hidup bagi kemuliaan diri kami sendiri ini. Dan biarlah kabar baik Injil ini bukan hanya kami mengerti, tapi benar-benar mengubah cara kami hidup. Roh Kudus tolong mampukan dan kerjakanlah kuasa-Mu untuk mengubahkan hati kami. Untuk kami tidak sekedar hidup berambisi mengejar yang materi, tapi biarlah kami punya hati yang berambisi untuk menjadi kaya dalam kebajikan, dalam memberi, dalam mengelola apa yang telah Engkau percayakan pada kami. Bahwa hidup is not about ourselves, it's not about me, tapi hidup adalah untuk menyalibkan diri dan memberi hidup bagi Engkau dan bagi sesama. Pakailah seluruh hidup kami, harta dan kekayaan kami, demi kemuliaan nama-Mu.
Thank you Jesus. Buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Mungkin teguran ini keras Tuhan. Mungkin teguran ini mungkin jarang kami dengar. Tapi kamu mau menerima teguran ini karena inilah kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami punya mata yang dapat melihat kekayaan dengan lensa-Mu. Kami dapat memaknai kekayaan dengan benar Tuhan. Dan mau berdoa tolong kami. Biar dalam kehidupan ini kami tidak sekedar memaknai apa yang ada di dunia ini. Tapi kau dapat memaknai dari lensa kekekalan. Kalau kau percayakan kami dengan harta kekayaan saat ini. Biarlah kami punya pola hidup yang tidak sekedar bermewah-mewah dan berfoya-foya. Tapi biarlah segala kepercayaan yang sudah kau berikan kepada kami. Ada tanggung jawab pengelolaan yang luar biasa yang ada tangan kami. Tolong kami Tuhan. Biarlah kami mengelolanya dengan takut akan Engkau. Tolong Roh Kudus yang tuntun setiap kami. Untuk kami yang mungkin sedang berkekurangan, kiranya firman Tuhan ini juga memberikan kepada kami lensa yang benar. Mungkin kami selalu memaknai penderitaan, kekurangan kami dengan kami bersungut-sungut, dengan kami melihat itu sebagai kutuk. Tapi ketika peringatan ini datang kepada kami, menjadi pengingat bahwa justru mungkin kalau Engkau mengizinkan kami dalam setiap kelemahan kami, kekurangan kami, Engkau sebenarnya beranugerah kepada kami. Sehingga kami punya tempat, punya situasi yang mungkin memaksa kami untuk lebih gampang, lebih mudah bersandar berharapannya kepada Engkau. Biarlah kami diingatkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan alam semesta yang tidak buta tapi melihat dan berjanji akan selalu mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami yang ditegur pada siang hari ini, yang hidup kami mungkin menemukan bahwa indikasinya kami cintakan uang, kami cintakan kekayaan. Biarlah kami bertobat pada siang hari ini. Kami mohon ampun Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Kau beranugerah menyelamatkan kami dari lubang yang dalam ini. Dari bencana ini, dari kebinasaan ini. Dan kami mau serahkan hidup kami kembali ke tangan-Mu. Tolong kami, topang kami, tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di tanah hati kami yang subur. Sehingga benih ini tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.